Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi kalian yang baru mulai jatuh cinta sama dunia batu permata. Kita akan kupas tuntas 5 kesalahan fatal yang sering banget dilakukan pemula saat membeli batu permata berharga seperti safir, ruby, atau zamrud. Tujuannya apa? Supaya kalian gak salah langkah dan gak menyesal di kemudian hari. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya. Kesalahan pertama, dan ini yang paling umum, adalah terlalu fokus pada warna tanpa mempertimbangkan faktor lain. Banyak pemula berpikir, wah, warnanya biru banget, ini pasti safir bagus, atau merahnya menyala, pasti ruby mahal. Padahal, warna itu cuma satu dari 4 C utama dalam penilaian batu permata, yaitu color, clarity, cut, dan carat clarity atau kejernihan misalnya, itu penting banget. Batu yang warnanya bagus, tapi banyak retakan atau inklusi yang mengganggu di dalamnya, nilainya bisa jatuh drastis. Begitu juga dengan cut atau potongan. Potongan yang bagus akan membuat batu berkilau maksimal. Sementara potongan yang asal-asalin bisa bikin batu yang sebenarnya berkualitas jadi kelihatan kusam dan mati. Jadi, jangan hanya terpukau oleh warna. Perhatikan juga kejernihannya, kilaunya, dan bentuk potongannya. Kesalahan fatal kedua adalah mengabaikan pentingnya sertifikat dari laboratorium gemologi yang kredibel. Banyak pemula merasa cukup percaya dengan kata-kata penjual atau sertifikat toko yang sebenarnya cuma memo penjualan. Ini bahaya banget. Sertifikat dari lab terpercaya seperti GIA, GRI, atau AGES itu ibarat akta kelahiran untuk batu permata. Dokumen ini berisi informasi krusial, apakah batunya asli atau sintetis, apakah ada treatment atau pemanasan yang dilakukan dan dari mana asal-usulnya. Misalnya safir yang no-hit atau tanpa pemanasan harganya bisa berkali-kali lipat lebih mahal daripada yang dipanaskan. Tanpa sertifikat, kalian gak akan pernah tahu informasi ini secara pasti. Jadi, untuk batu dengan harga signifikan, wajib hukumnya untuk meminta sertifikat dari lab yang diakui. Jangan pernah kompromi soal ini. Lanjut ke kesalahan ketiga. Tidak tahu cara membedakan batu asli dan sintetis secara visual dasar. Memang, untuk identifikasi pasti butuh alat lab. Tapi, ada beberapa petunjuk awal yang bisa kalian lihat dengan mata telanjang atau kaca pembesar. Batu sintetis seringkali terlihat terlalu sempurna. Warnanya sangat merata, super jernih, tanpa ada cacat atau inklusi sedikit pun. Ingat, batu permata alami itu terbentuk di alam. Jadi wajar kalau ada tanda lahir berupa inklusi atau serat halus di dalamnya. Coba deh, miringkan batunya di bawah cahaya. Batu asli biasanya punya kilau yang lebih dalam dan kompleks. Kadang ada efek seperti asterism atau star pada safir dan ruby, atau jardang alias kebun pada zamrud. Kalau batunya terlihat seperti kaca bening berwarna tanpa karakter sama sekali, kalian patut curiga. Ini bukan jaminan 100%. Tapi bisa jadi alarm pertama untuk lebih waspada. Kesalahan keempat adalah tergiur harga yang terlalu murah. Ini jebakan klasik. Kalau kalian menemukan penawaran ruby atau safir berukuran besar dengan warna top tapi harganya jauh di bawah pasaran, kemungkinan besar ada sesuatu yang tidak beres. Bisa jadi itu batu sintetis, batu imitasi dari kaca, atau batu dengan kualitas sangat rendah yang ditreatment secara ekstrim. Ingat pepatah ada harga, ada rupa. Di dunia batu permata ini sangat berlaku. Lakukan riset harga terlebih dahulu. Cari tahu berapa kisaran harga pasaran untuk safir dengan ukuran, warna, dan kejernihan tertentu. Dengan begitu, kalian akan punya patokan dan tidak mudah tertipu oleh penawaran yang too good to be true. Lebih baik menabung sedikit lebih lama untuk mendapatkan batu yang asli dan berkualitas daripada membuang uang untuk barang palsu. Nah, ini kesalahan kelima yang sering dilupakan. Malu atau takut bertanya pada penjual. Penjual yang baik dan jujur akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan kalian. Jangan ragu untuk bertanya secara detail. Tanyakan hal-hal penting seperti, apakah batu ini alami? Apakah ada treatment yang dilakukan pada batu ini? Kalau ada, treatment jenis apa? Bolehkah saya melihat sertifikatnya? Dan, dari mana asal batu ini? Perhatikan cara penjual menjawab. Kalau mereka terlihat gugup, mengalihkan pembicaraan, atau memberikan jawaban yang tidak jelas, itu bisa jadi pertanda buruk. Penjual profesional justru akan mengedukasi kalian, menjelaskan selek-belok batu yang mereka jual, karena reputasi adalah segalanya bagi mereka. Jadi, jadilah pembeli yang cerdas dan kritis. Tanyakan semua yang ingin kalian tahu sebelum memutuskan untuk membeli. Jadi, mari kita rangkum 5 kesalahan fatal yang harus dihindari. Pertama, jangan hanya fokus pada warna.
Perhatikan juga kejernihan dan potongannya. Kedua, selalu utamakan batu yang memiliki sertifikat dari lab kredibel. Ketiga, pelajari ciri-ciri visual dasar untuk membedakan batu asli dari yang sintetis atau terlalu sempurna. Keempat, waspadai harga yang terlalu murah, karena itu seringkali merupakan jebakan. Dan kelima, jangan pernah takut untuk bertanya secara detail kepada penjual. Membeli batu permata pertama kalian seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan dan berkesan, bukan penyesalan. Dengan membekali diri dengan pengetahuan ini, kalian sudah selangkah lebih maju untuk menjadi kolektor yang cerdas. Ingat, investasi terbaik adalah investasi pada pengetahuan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin pengalaman pribadi saat membeli batu permata, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Saya senang sekali membaca dan berdiskusi dengan kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia gemologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.